Ya Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada semuanya. Untuk memulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa ya Bapak Ibu. Tolong di depan kameranya Bapak Ibu. Untuk Bu Fauja dan Bu Lilis sedang lagi rapat ya. Kita mulai aja walaupun cuma berlima kita ya Bapak Ibu. Dimohonkan Pak Romanta membawa doa Pak izin Pak. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad memiliki sifat uswatun hasanah. Tuliskan apa arti uswatun hasanah. Nabi Muhammad memiliki sifat uswatun Pak, itunya Pak, mic-nya Pak, nggak dengar Pak. Mic-nya belum dihidup sih Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian dan Bapak Fasilitator. Sebelum kita memulai acara jimit kita pada sore hari ini, mari kita berdoa beragama dan kita masing-masing agar acara ini dapat diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan ke Pak Pacil. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Pak Romanta yang telah memberikan waktunya hari ini. Siapa tokoh yang mengakhiri dinasti Ayyubiyah dan mendirikan dinasti Mamluk di Mesir? Siapa tokoh yang mengakhiri dinasti Ayyubiyah dan mendirikan dinasti Mamluk di Mesir? Oke, di sini Bapak Ibu, kita masuk ke modul 1.1 ya Bapak Ibu, yang membahas mengenai refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, yaitu kuatkan pemahaman kedua. Nah, sini lanjut ke slide kedua, yaitu kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, like, raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar. Di sini ada tujuannya Bapak Ibu. Tujuan yang pertama yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berfokus pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian yang kedua ada capaian akhir pelatihan. Yang pertama yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, di sini ada tujuannya. Yang kedua yaitu pembelajaran khusus atau model, yaitu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua yaitu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Lanjut Bapak Ibu, ini tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini.
Nah, tadi Bapak Ibu, di sini ada agenda kita Bapak Ibu. Yang pertama menganalisis terus refleksi. Yang kedua ada berbagi hasil analisis. Analisis terus refleksi nanti akan dibagi kelompoknya ya Bapak Ibu. Walaupun masih beberapa orang nanti akan kita tunggu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan yang memantik dari Nilai dari ilmuwan. Apa nama lain dari ilmuwan? di sini ada tanya pemantik yang pertama yaitu mengenai tentang analisis ya Bapak Ibu, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, kemudian apa saja yang saya tulis. Yang kedua yaitu Dalam ajaran Islam ada sebuah istilah atau makna. bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Yang ketiga Bapak Ibu, pertanyaannya itu hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, apa yang masih menjadi tantangan. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang keenam, di situ apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang efektif. Kemudian siapa yang bisa membantu saya. Oke Bapak Ibu, nanti di sini akan kita bagi kelompoknya ya Bapak Ibu ya. Di sini ada kita nggak usah bikin jambut karena jambut lagi ada apa permasalahan. Jadi nanti kita pegang Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, nanti di sini saya bagikan kelompoknya Bapak Ibu ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama. Al-Quran ayat berapa yang mengatakan tentang hukuman bagi para presiden? Ayat Al-Quran ayat berapa yang mengatakan tentang hukuman bagi para presiden? Gimana sih lagi? Jawaban yang benar, Quran surat ayat 2. Salah. Oke Bapak Ibu, masuk ke kelompok masing-masing Bapak Ibu. Pertanyaan kedua. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian. Tuliskan. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian. Tuliskan. Waktu habis. Jawaban yang benar adalah zina mufrad menjadi zina ghairu mufrad. Maka sesuai
Izin ya Bapak Ibu ya. Ada Pak Eri mau masuk nih Bapak Ibu. Izin Pak, Pak Eri mau masuk Pak. Jadi saya ulang lagi Pak. Oke, bentar Pak. Lagi tunggu teman-teman yang lain Pak. Ini saya buat lagi kelompoknya ya Bapak Ibu ya. Bang kerja ya bang. Ajan bang, soalnya bang. Iya inilah ini baru bisa bergabung kunihan. Apaan dia kuni kakak gigi. Oke Bapak Ibu, ini saya mulai Bapak Ibu ya. Silakan masuk ke linknya Bapak Ibu. Saya mau linknya Pak. Kenapa Pak? Balik lagi buat lagi ya. Kenapa? Pak saya Bapak Eri mau masuk. Jadi balik lagi. Ya. Nah. Pak Ko, saya belum bergabung itu Pak Ko. Tadi ke kelompok Suher. Apa Bu? Saya bisa Udah Bu, bisa Bu, Ibu bergabung aja Bu. Mana ada situ Bu tulisannya Bu? nggak ada. Oh, nggak ada Bu.
Jawabannya benar 13 tahun.
Bu Fauzi ada siap kan Bu Fauzi ya kegiatannya? Kenapa, Pak? Oh, Bapak. Kegiatan apa, Pak? Oke Bapak Ibu, langsung aja kita lanjut ke presentasi kita ya. Pada titik 1, waktu 4:28. Ya, selamat siang rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Kami dari kelompok 1 mencoba mempresentasikan pertanyaan yang ada di nomor 1, 2, dan 3. Ya, jadi di sini pertanyaannya adalah bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Apa saja yang ditulis? Ya, jadi di sini Bapak Ibu, saya cara menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1 ini sampai ke modul 1.3, saya menuliskan refleksi itu berdasarkan apa yang saya baca dari modul-modul itu, maka saya mencoba menimbulkan inspirasi baru ya sehubungan dengan modul yang saya baca itu, yang saya pelajari, kemudian itu saya tuangkan ke dalam satu tulisan ya dengan tujuan untuk mempertajam pemahaman saya terhadap modul yang ada. Jadi di sini saya yang saya tuliskan di situ adalah apa-apa yang menjadi poin-poin penting yang bisa menimbulkan pemikiran-pemikiran baru sehingga saya bisa membuat sesuatu pembelajaran yang lebih efektif di dalam mengajar. Pertanyaan kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai refleksi? Ya, di sini Bapak Ibu memang ya bagaimana saya menuliskan refleksi itu memang kadang-kadang agak nggak nyambung dia memang kadang-kadang. Kenapa? Karena sering juga kita dalam melakukan satu mengajar ya, maka kita sering keluar dari konteks itu yang mungkin yang menjadi tantangan ya, keluar dari konteks apa yang kita ajarkan. Cuma di sini dengan kita dilibatkan untuk menulis seperti yang sedang kita pelajari ini sekarang, maka ini akan membuat kita lebih serius ya dan lebih mencoba mengambil kondisi yang lebih sadar sehingga kita di dalam melakukan melakukan pengajaran, maka ilmu-ilmu yang baru atau inspirasi-inspirasi baru itu muncul ya, dia lebih tajam dia daripada kalau kita misalnya kurang mempersiapkan diri di dalam memperhatikan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi ya. Saya pikir di sini hal yang lebih baik adalah kita lebih punya waktu untuk sadar ya di dalam mengeksekusi apa yang sudah kita pelajari, dan kita juga mencoba menciptakan model-model ya supaya pembelajaran yang kita bawakan di depan siswa itu ya bisa lebih efektif, lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, hal apa yang masih menjadi tantangan? Ya memang di sini menjadi tantangan kadang-kadang adalah
kadang ketidaksesuaian antara bahan-bahan yang ada dengan materi yang mau kita ajarkan. Dan juga memang dalam hal merefleksikan ini yang juga menjadi tantangan saya pikir adalah termasuk waktu yang tidak kurang seimbang ya antara waktu yang ada dengan materi yang akan kita ajarkan. Saya pikir itu Bapak Ibu yang dapat saya bagikan di presentasi saat ini. Terima kasih kepada Pak Andi yang mewakili kelompok 1. Lanjutnya Bapak Ibu, kelompok 2, tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Fasil untuk memberikan kesempatan kepada kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan soal nomor 4, 5, dan 6. Yang nomor 4 di sini bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Di sini rubrik refleksi hanya sebagai acuan di dalam menuliskan sebuah refleksi diri. Namun di dalam pembuatannya kami di sini sepakat lebih melihat apa yang telah kami alami dalam proses atau dalam membaca modul-modul tersebut. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Jawaban kami di sini, untuk lebih baiknya, kami harus membuat refleksi yang mudah. Kami harus dapat mengerti untuk memperbaiki keterampilan dalam menuangkan apa yang telah dialami untuk menjadi sebuah tulisan. Nomor 6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jawaban kami di sini, setiap pembelajaran kami akan konsistenkan melakukan refleksi dan merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta memetakan kebutuhan pembelajaran murid berdasarkan minat daya belajar siswa. Siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu saya adalah teman sejawat atau rekan sejawat sebagai teman sharing dan kepala sekolah sebagai penilainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada ketua yang mewakili Pak Suhermanto. Lanjut sampai Bapak Ibu yang di layar. Jadi pada proses Bapak Ibu masing-masing memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan yang digunakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan refleksi menggunakan modul refleksi berbeda. Terima kasih kepada Bapak Ibu ini yang telah meluangkan waktunya untuk modul 1 mengenai refleksi. Kita sudah selesai Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kita berkolaborasi mengenai tugas di Bapak Ibu. Masih ada beberapa Bapak Ibu yang late ya Bapak Ibu atau terlambat mengenai tugas.
disarankan karena nanti di sistem dia terbaca Bapak Ibu alamat dia. Jika Bapak Ibu kendala bisa tanya ya atau pemantan mereka ikut berdiri tugas di Bapak Ibu. Ya, tinggal ngirim aja lah kalau memang boleh dibantu bisa dibantu Bapak Ibu karena nanti di sistemnya terbaca Bapak Ibu jika yang terlambat mengenai tugas yang ada pakai tanggal Bapak Ibu yang pakai due-nya dia misalnya kayak semalam tanggal 20 kan Bapak Ibu. Untuk Bu Murni tadi udah saya telepon ke Makmun di TGP. Beliau mungkin lagi sibuk Bapak Ibu. Mungkin lagi libur ya karena hari Sabtu. Jadi nanti kalau memang kapan saya kabarin Bapak Ibu kalau saya ke rumah Bapak Ibu. Ke Bu Murni. Terus saya bantu Indonesia. Ini guru-guru yang seperti Pak Maras, iya Pak Maras sama Pak Sajali itu sampai sekarang begitu kabarnya ditanya pun tidak ada respon. Ada yang tahu Bapak Ibu? Pak Romanto? Apa tadi mana tahu bisa hubungin? Iya, Bapak Ibu. Siapa mana tahu bisa saya hubungin gitu, mana tahu ada kawan yang bisa hubungin gitu. Ini Pak Marasi Simarmata sama Pak Jali. Sekarang belum ada kabar ini. Marasi yang Simarmata. Marasi Simarmata. Ya, Bapak Ibu kenal kan? Kalau memang kabarnya gimana kan biar tahu gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Lainnya sudah bagus untuk mendidiknya Bapak Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan boleh ya kita foto aja depan kamera semua Bapak Ibu. Bu Koja, kita foto dulu. Halo. Bu Helmi bisa foto Bu? Pakai laptop Bu? Ibu pakai laptop atau pakai HP Bu? Pakai handphone, Pak. Bu Koja, bisa Bu? Mungkin Bu Fauzianya, Ibu apa Pak Romanta bisa Pak? Kan Pak dari Bapak pakai laptop atau pakai HP Pak? Handphone Pak. Oh ya udah kalau gitu. Untuk hari ini untuk mengakhiri kegiatan mohonkan kepada Pak Haji lah, Pandi untuk baca doa. Silakan Pandi. Ya, oke, Bapak Ibu semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, kita satukan hati kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan telah berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami dapat mengikuti kegiatan kami di siang hari ini Bapak. Biarlah kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini boleh bermanfaat bagi kehidupan kami. Bila doa kami telah berdoa. Doa selesai. Ya Bapak Ibu. Bu Fauziah belum bisa dengar Bu. Kita tutup ya Bapak Ibu ya. Hitungan 3, 2, 1 nanti kita tutup kameranya semua. Kita matikan. Terima kasih untuk waktunya semua Bapak Ibu. Kita tutup 3, 2, 1 Bapak Ibu.
Oma,